Baiklah, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi ini, marilah kita buka dengan membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Abdul Rahim. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhwan sekaligus Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru bi nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat yang saat ini diwakili yang ditugaskan, izin Pak Camat Cikalongwetan. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang telah hadir bersama kami di sini, dan tentu yang kami hormati unsur Forkopincam Cikalongwetan, Bapak Kepala Desa Rende, alhamdulillah, para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, dan tentu saja organisasi keagamaan, baik itu yang terkait juga berkenaan dengan UPJ dan sekaligus Basnas Kabupaten Bandung Barat, Pak Kemen Camat hadir yang mewakili pada saat ini, dan tentu para sesepuh, ini sepuh yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah pada saat ini di sebelah kanan kita hadir Bapak Momon. Ini adalah bini sepuh, ya, mohon maaf, di Desa Rende, ya. Tentu para ikhwan wal akhwat yang hadir pada saat ini yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
diberikan keberkahan dalam kehidupan kita dunia dan akhiratnya. Tentu ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadal ma'hadal ikhwan. Selamat datang di Lujeng Sumping di lingkungan Yayasan Al-Ikhwan Rende Kidul anu alhamdulillah ieu najangan ieu biasa berjalan kegiatan sapatos kieu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khusus Pak Camat yang mewakili Pak Bupati dan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, sekaligus saya secara pribadi dan secara institusi mohon doa dari semua pihak, mudah-mudahan beliau Pak PLT besok lusa hilang PLT-nya ya. Jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Yang pertama dan utama tentu tadi bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran beliau-beliau pada saat ini, dan izin melaporkan sebagaimana tertulis bahwa hari ini kami insya Allah melaksanakan tahadis binikmah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu ada beberapa kegiatan terkait juga dalam syukuran ini, di antaranya tentu haul para masyayikh, wabil khusus kesepuhan pendiri penggagas awal Al-Ikhwan pada prinsipnya secara langsung masjid pada saat itu. Izin melaporkan Pak Kemenak, Pak Ahmad, pendiri penggagas para masyayikh, terutama yang paling utama adalah, mohon maaf, Allah yarhamu Ayahanda Bapak Haji Kamaluddin yang pada saat ini sekaligus haul dalam rangka sekaligus tasatur binikmah dalam pembangunan yang telah terselesaikan, walaupun kalau secara fisik, apalagi psikis tidak akan selesai karena pembangunan juga mengikuti dinamika ya kebutuhannya. Yang perlu saya sampaikan bahwa sesepuh pendiri Al-Ikhwan ini adalah bersama para putra putrinya beliau, bersama para tokoh masyarakat di sini. Setelah berkembang, beliau hadir sebenarnya kalau dilihat dari asal-muasalnya, ini hadir ke sini adalah pada tahun 1952. Beliau berasal dilahirkan di Kampung Cinanggela, Desa Lembur Awi, Kecamatan Ciparai. Jadi pada saat itu lagi situasi kondisi kurang baik berkenaan dengan dinamika pemerintah. Jadi hijrah ataupun berpindah domisili ke sini, sehingga alhamdulillah di sini pertama kali banyak para sesepuh yang mengahyap, bahasa Sunda maupun campur mengahyap, termasuk di sini ada Ama Kosasi Rende, dan di sini di Rende Kidul ini adalah Bapak Haji Ahmad dan Ma Haji Mai ya. Allah ya. Nah pada saat itu pertama kali setelah tempat kediaman sekaligus membangun tempat kediaman dijadikan musola dan kegiatan putra putri anak-anak secara diniyah majlis taklim ya. Dan kemudian setelah itu membangun musola ya. Setelah musola berkembang juga lembaga pendidikan diniyah ya, yang pada saat itu juga mohon maaf Pak Allah yarhamu Bapak
Kiai Haji Muhammad Kamaluddin juga pada saat tahun 60-an tuh diangkat menjadi salah satu pegawai di Kementerian Agama juga. Seiring sejalan dengan saat itu dinamika pendidikan pun berkembang, para santrinya pada saat itu juga alhamdulillah berkembang dan banyak, alhamdulillah, mohon maaf saya sampaikan, alhamdulillah wa syukru bi nikmatillah. Jadi ketika telah menjelang dewasa dan lain sebagainya, ada juga yang berhasil di berbagai institusi pemerintahan, ada benten-benten bapak ibu guru agama itu yang bisa, beberapa orang bisa masuk di Kementerian Agama ataupun di Kementerian Pendidikan pada saat itu. Dan termasuk, mohon maaf izin, banyak juga para sepuh ini sepuh senior saya barangkali dalam pengajian ya. Di sini yang mohon maaf karena yang hadirnya Pak Mayor Supriyatna, ini adalah alumni dari Al Ikhwan Moles ya, insya Allah. Dan ada Pak di Pinang Siang dari kepolisian itu Pak Muhsin ya, dan beberapa guru juga, guru agama banyak, alhamdulillah. Dan izin Pak Kemenak untuk alumni Al Ikhwan, khususnya Madrasah Aliyah Al Ikhwan pada saat ini pun banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan tentu saja salah satu alumni dari Madrasah Aliyah Al Ikhwan, mohon maaf, ada Bapak Rahmat Hidayat di antaranya dan ibu guru yang lainnya. Ini adalah alumni dari lembaga yang ada pada saat ini. Insya Allah, mohon maaf teman-teman, rekan-rekan yang lain pun dari penyuluh agama Islam Cikalong Wetan hadir pada saat ini untuk membersamai Bapak dan Ibu, khususnya Pak Kemenak beserta pasangan. Itu secara singkat perkembangannya semula adalah kegiatan kemasjidan yang dikembangkan menjadi suatu lembaga pendidikan diniyah, takmiliyah dan hal-hal lainnya. Kemudian juga berkembang menjadi formal, non formal dan semi formal di bawah naungan Yayasan Al Ikhwan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat buat umat dan masyarakat semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita melalui wasilah pembelajaran dan untuk kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan ini, sehingga berdampak secara umum kepada khususnya dan umumnya di Kabupaten Bandung Barat. Tentu secara pribadi hari ini pun kita perlu mendoakan para sesepuh warga masyarakat, khususnya religi kedua, apalagi yang pada tempoh hari kena musibah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan meninggal, mendapatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan tentu para keluarganya diberikan kekuatan dalam mengarungi kehidupan, diberikan ketabahan dan rangka menyikapi atau memaknai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dengan segala hormat, izin kepada semua yang hadir untuk membacakan Ummul Quran, dikhususkan untuk yang terkena bencana, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan perlindungan, dijauhkan dari ujian, cobaan ataupun balai. Al-hadiniyah wa likulli niyatin bi barakatin min Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya informasikan kepada pimpinan termasuk pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Insyaallah mudah-mudahan lagi mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Haji Ruhian Soleh atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Cikalong Wetan kepada yang kami hormati Bapak Haji Dadang As-Sapar dan MPDKP, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya, Kepala Kemenag Kabupaten Bandung Barat, doakan semua mudah-mudahan sebentar lagi langsung dilantik jadi definitif, PRT-nya hilang. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan juga saya Pak Kepala KUA, biasanya kalau di sini ketua yayasan sesepuh dari Yayasan Al-Ikhwan di Rende Cikalong Wetan. Yang saya hormati Kepala Desa Rende Fitri beserta Ibu, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang pada kesempatan ini hadir, dari TNI dan Polri juga alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu, para hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan dari Bapak Bupati dan Pak Wakil, karena jauh-jauh hari sebelumnya saya sudah komunikasi dengan beliau. Beliau akan hadir di sini pada hari ini. Pada saat itu sebelum adanya kejadian di Pasir di Cisarua, saya sudah fix itu akan hadir. Tapi karena sesuatu hal, jadi hari ini memang beliau, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu konsentrasi di Pasir Halang di sana, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Tapi tadi bahkan sampai kemarin itu masih ada komunikasi. Tapi tadi malam maghrib lah beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir di kesempatan ini, mudah-mudahan di lain waktu. Tentunya dari Pak Bupati, dari Pak Wakil Bupati menyampaikan salam tajim kepada semuanya, kepada pengurus yayasan, kepada para hadirin yang hadir di kesempatan ini. Terus juga Bapak dan Ibu yang saya hormati, Islami ini kegiatan yang cukup padat. Kegiatan Islami Ijra, nanti ada tabligh akbar, juga ada haul dari Masyaikh yang mendirikan Al-Ikhwan. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan bahwa hari ini ada haul Masyaikh Al-Ikhwan Bapak Kiai Haji Kamaluddin. Saya jadi teringat ke Bapak saya juga. Karena saya itu sebenarnya purenya orang Kemenag, daging saya orang Kemenag, darah saya orang Kemenag, karena bapak saya penilik agama dan ibu saya dulu agama juga. Jadi NIP-nya itu dulu itu 150, saya masih ingat dua-duanya. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan putra almarhum, dan tentunya saya kira Mas saya ini Bapak Kiai Haji Kamaluddin kayaknya sebenarnya senior dari bapak saya. Senior. Karena tahun 72 pensiun, kalau bapak saya sekitar tahun 80-an. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyampaikan selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga rangkaian kegiatan ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tentu sesuai dengan tujuannya. Terakhir sekali, tadi disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan,
kami atas nama Forkopimda Cikalong Wetan memohon kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, para bapak, para ibu sadayana selalu berdoa untuk keamanan, untuk keselamatan kita semua di tengah perubahan cuaca. Jadi ini perubahan cuaca yang cukup signifikan sehingga alhamdulillah Cikalong Wetan dalam kondisi kemarin yang hujan curah hujan cukup tinggi, tidak ada hal yang cukup mengkhawatirkan, tetapi yang terjadi di Cisarua tadi dan Cikalong memang ada juga kejadian-kejadian tapi termasuk skala kecil. Setelah dihitung-hitung itu ada 38 kejadian rumah ambruk, longsor dan lain-lain, tapi alhamdulillah harta yang hilang tapi nyawa alhamdulillah tidak. Oleh karena itu saya mengharapkan pada semuanya untuk selalu memanjatkan doa untuk keselamatan, kesehatan kita semua, warga masyarakat Cikalong khususnya dan Kabupaten Bandung Barat. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Cikalong Wetan yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya santunan kepada anak yatim dan penyerahan sembako pada warga yang telah ditentukan. Dalam hal ini simbolis akan diberikan oleh Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Bapak Haji Mufti Hartono STHIMM, didampingi oleh Bapak Camat, Bapak Kepala KUA dan pihak Baznas atau yang mewakili, serta UPZ Kecamatan Cikalong Wetan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat telah memberikan santunan bagi masyarakat Trende Kidul sebanyak 30 paket sembako. Bagi penerima manfaat diantaranya untuk perwakilan yang menerima Ibu Incar dari RT 03, Ibu Ningsih dari RT 03, Ibu Ayum dari RT 02, Ibu Entar dari RT 02, Ibu Nur dari RT 04, Ibu AA dari RT 01, siswi MTS Nurul Ikhwan Ananda Hairunisa, dan siswi MK Al Ikhwan Rani Anindya. Kepada penerima yang telah disebutkan namanya, dipersilahkan untuk maju ke depan panggung. Mohon berkenan kepada Bapak PLT Kecamat, Kepada Ananda Rehan, mohon berkenan Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Camat, Kepala KUA, dan pihak Baznas Bandung Barat Sekali lagi mohon berkenan kepada Bapak PLT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Bapak Camat, Bapak KUA, dan pihak Baznas Bandung Barat atau yang mewakili untuk menyerahkan santunan.
Silakan untuk sesi foto. Ya. Terima kasih kepada yang telah menerima santunan, dipersilakan untuk kembali ke tempat untuk selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Bapak Haji Mukti Hartono STHI MM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam kicimpring sang opak, kakuping mau kakuping tapi tekompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam ka Ciwaruga, anu ngawalar salam insyaallah lebet surga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa ma yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang alhamdulillah di hari ini diwakili oleh orang tua saya, orang tua kami, Bapak Camat, karena kebetulan sekampung Pak di Cihamplas. Jadi pami kapungkur aya geng Solo, aya geng Cihamplas. Lujeng Pak Camat, yang sama-sama kita hormati juga rekan kami di Kementerian Agama, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, juga pembina Yayasan Al-Ikhwan, Haji Kiai Haji Ruhyan. Kiainya telah disangat Pak. Margi beliau adalah pembina yayasan yang di dalamnya ada lembaga, pondok pesantren dan lain sebagainya. Pak Kades, alhamdulillah ketinggalan Pak Kades ini capek gitu ketinggalan ya Pak. Yang terhormat ini sepuh orang tua kami, Dewan Masai, Dewan Guru yang hadir, sama-sama hadir di acara Haul Tablik Akbar, juga peresmian Masjid Al-Ikhwan. Alim ulama yang hadir, Forkopimcam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan Allah muliakan. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan mungkin tidak banyak, tetapi ini perlu kami sampaikan terkait aturan ataupun hal yang memang sering terjadi kesalahpahaman, terutama dalam pengurusan masjid. Sejak 2014 ada aturan Dirjen Bimas Islam nomor 802/2014 yang mengatur kepengurusan masjid. Ada klasifikasi masjid. Ada masjid negara, ada masjid nasional, ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid besar,
ada masjid jami, ada masjid musola dan lain sebagainya. Ini perlu saya sampaikan karena sering salah, Pak. Jadi saling tuduh, iya teh kasaha, iya saha nu ngalantik. Hari ini saya akan bahas terkait satu. Pertama adalah ada masjid raya. Itu masjid yang ada di ibu kota provinsi. Jadi kalau dulu ada masjid raya Bandung atau Jawa Barat itu di alun-alun Bandung. Tapi konon hari ini telah berubah. Yang tadinya masjid raya menjadi masjid agung lagi. Karena masjid raya di-Aljabarkan kalau nggak salah. Jadi untuk Jawa Barat masjid rayanya di Aljabar kalau yang sekarang. Jadi ada juga masjid agung, masjid raya itu masjid yang kepengurusannya maupun biayanya itu ditanggung oleh pemerintahan provinsi. Sekaligus di SK-kan, dilantik sedana ku Pak Gubernur atas rekomendasi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Aya di Masjid Agung Bandung Barat, gaduh Masjid Agung aya Asidik, itu Masjid Agung Bandung Barat. Itu diangkat oleh Pak Bupati atas rekomendasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Maka di SK-kan, dibiayai operasionalnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Ada masjid besar dicatat KUA Pamidiri Masjid Kalong, itu masjid besar, yaitu masjid yang ada di ibu kota kecamatan, itu dicatat KUA. Masjid naon namanya? Ulan? Oh, belum. Ya, masjid itu masjid besar. Jadi masjid yang kepengurusannya itu dilantik dan ditunjuk oleh Bapak Camat. Dan untuk operasionalnya di camat ayah, oke di swadaya ge ayah. Itu biasanya kalau sudah masuk masjid besar. Dan atas rekomendasi kepala KUA. Jadi saya dilantik ke kepala KUA. Anu berhak ngalantik masjid besar adalah Pak Camat. Margi anjeunna SK-keun anjeunna ge nu ngalantik. Aya leuwih handap deui masjid jami, yaitu masjid yang kepengurusannya ditentukan oleh jamaah tetapi di SK-kan oleh Pak Kades. Masjid jami ya Pak, masjid jami. Jadi pami masjid jami itu di SK-kan ku Pak Kades, dilantik nage kepengurusan ku Pak Kades atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jadi kami kepengurusan anak, margi dina kepengurusan DKM mung aya idaroh, imaroh, sareng riayah. Idaroh keorganisasian dilantik diangkat ku Pak Kades. Imaroh kami ngamakmurkeun anak mangga tunjuk. Dewan-dewanna mangga ditunjuk. Riayah anu kangge ngepelna, anu naonna, anu ngurusna oge kedah aya. Jadi kangge Masjid Jami cekap kangge kepengurusan itu di SK-kan ku Pak Kades, dilantik ku Pak Kades kangge kepengurusan. Pada abdi mah cenah prasastina hoyong ti Pak Bupati teu sawios, tapi SK mah sumpingna ti Pak Kades. Itu ya Pak ya. Jadi saya perlu sampaikan karena ini masih suka simpang siur di masyarakat. Ketika membuat masjid, musola itu kada mana, kada ka KUA, kada ka desa. Padahal seluruh masjid sekarang itu di bawah pemerintahan daerah, Pak. Jadi kalau buat musola itu di-SK-kan ku Pak Kades. Sok sanaos kepengurusan punten ya masing-masing gitu, Pak. Jadi nu ngalantik mah Pak Kades, digawit Pak RW, Pak Kades itu biasa. Jadi itu ya Pak ya yang saya sampaikan. Terus yang berikutnya saya tadi membaca ayat At-Taubah ayat 18, izin Pak Kiai. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa may yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hari ini kita menyaksikan bagaimana
masjid berdiri megah, maka wajar ada keterangan mengatakan bahwa salah satu orang yang dirindukan surga adalah orang yang membangun masjid. Ayatnya jelas. Orang yang membangun masjid, memakmurkan masjid adalah orang yang pertama pasti beriman. Yang keduanya pasti menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan ia tauhidnya kuat karena ia hanya takut kepada Allah dan yakin bahwa orang yang membangun masjid, memakmurkan masjid adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Adikku sangat jelas. Adikku begitu jelas bahwa salah satu golongan atau orang yang akan dirindukan yang nanti di akhirat adalah orang yang membangun masjid. Mudah-mudahan keluarga besar Ikhwan Dewan Masai Katut Panginten penerus Payuna mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah melalui pembangunan masjid dan lembaga keagamaan. Selagi mohon maaf apabila sambutan agak panjang, tapi ini perlu saya sampaikan sekali lagi. Tadi yang terkait Cap Dirjen Bima Sisam nomor 802 silahkan di download dan itu dijadikan pedoman dalam memakmurkan masjid. Karena bangunan boleh megah, tapi kalau tidak ada kegiatan memakmurkannya apa artinya? Justru hanya akan terlihat. Saya dulu selama kuliah 5 tahun tidak ngekos Pak, tidur di sajadah di masjid. Jadi tiap hari ngepel masjid Pak. Jadi enaknya kami ngiring tetepan di hiji musola, kelas KWC dan bau, tapi otomatis nikah tadi Pak. 5 tahun di masjid. Jadi selama kuliah saya menjadi kosan tapi di masjid. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir menjadi ahli-ahli masjid. Tidak hanya membangunnya, tapi memakmurkannya dan mengurus masjid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan prasasti dan gunting pita bangunan baru Masjid Jami Al-Ikhwan Rende Kidul RW 12 Desa Rende, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Mohon berkenan kepada Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat serta Bapak Camat Cikalong Wetan didampingi oleh Bapak Kades Rende untuk meresmikan bangunan baru Masjid Jami Al-Ikhwan, didampingi pula oleh Ketua DKM dan pengurus Forkompimcam Kepala Desa Rende serta tamu undangan. Dipersilakan kepada Bapak PLT Kantor Kementerian Agama, Bapak Ketua DKM Al-Ikhwan. Sarangan Bapak Kades, Pak RT, Pak Kaula, Pak Yayasan, Pak RW, sarangan Pak RW, Pak Ketua, Pak Kepala sana. Pak, turun dan Pak. San naik ke luhur dan buka sepatu ya. Susah Pak, dipasukin aja. Tapi ini aja itu biasa. Kalau gampang gitu ya. Waktu dan payung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting kita paling dia. Bawa jeung ieu. Pak PLT di paling dia. Alurkan wae. Alurkan jeung sareng ieu sih. Kau apa Kades kudu duduk. Guntingna bekelan dah. Keras panjang.
bareng-bareng. Ya. Dipersilakan kepada Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ketua DKM Alihwan, Bapak Kepala Desa Rende, Bapak Camat Cikalongwetan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, kepada Al-Ustadz Ahmad Rohadi Setiawan. Kepadanya kami persilahkan. Namanya anu nanda tangan di video Tintun kayak orang tadi aku Tapi itu di video kan? deket di video gimana 40 kayak di edit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadiniyah Nabi Mustafa Syafati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yufi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal aswat wa tadina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jamil khairati bil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafa'atil anbiya'i wal mursalin wa bi karamatil awliya'i was syuhada'i was sholihin an tuhasila maqasidana wa madalibana min umuri dunya wa sabilatil khair wa siyama min umuril akhirah wa an taj'alna min jumlati ibadika sholihin wa la taj'alna min jumlati ibadika talihin. Allahumma ja'alna min jumlati ibadika sa'adah wal falah wa akhtimna bi husnil khatimah wa atina bi tariqil hidayah wal istiqamah وآتنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والإجازة والبركة بشر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر الكلام ولكم والله الموفق إلى قوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah membacakan doa. Selanjutnya kepada para tamu undangan, mohon berkenan untuk melakukan sesi foto bersama kepada Bapak PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Bapak Camat, dan seluruh jajarannya. Dipersilakan untuk masuk ke dalam masjid untuk melihat dan mengetahui sejarah berdirinya masjid. Dipersilakan untuk sesi foto terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang terhormat, beserta tamu undangan dan tokoh dari pemerintahan, dipersilakan untuk berfoto bersama. Bangga seluruh tokoh utami, bapak-bapak dari MUI, dari tokoh, semuanya untuk maju ke depan untuk bersama berfoto. Tiasa menggunakan panggung, bangga pagini tercekap di handap, tiasa naik kaluhur, kanggo berfoto bersama. Ibu dan Bapak Dewan Guru dipersilakan untuk sesi berfoto bersama dengan para pejabat ayahanda kita semua, terutama Bapak Kepala Desa Rende, Bapak Kepala KUA, kemudian Bapak Camat Cikalongwetan, kemudian Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Bandung Barat. Berkenan hadir pada kegiatan Haul Akbar Masaih yang mana disekaliguskan dengan kegiatan peresmian bangunan baru Masjid Jami Al-Ikhwan dan juga santunan, kemudian Isra Mi'raj, kemudian menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan usia kita semua diberikan usia yang panjang dan sehat sehingga kita semua dapat bertemu dengan bulan nan agung yaitu bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkenan. Wah, dibukain.